Halo Sobat Kompas TV, sebentar, sebelumnya mundur dikit. Nah, karena udah jaga jarak, jadi aku mau buka maskernya. Nah, Sobat Kompas TV, seperti biasa, aku sudah menyiapkan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa di-subscribe ya channel Kompas TV-nya. Satu lagi, nanti setelah ini akan ada pertanyaan yang ada hadiahnya juga. Ada giveaway buat sahabat Kompas TV, jadi tonton sampai akhir ya. Sahabat Kompas TV, berita terpopuler yang pertama ini merupakan berita duka datangnya dari mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Purnawirawan Pramono Edy yang telah berpulang dan hari ini dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara pemakaman Pramono Edy Wibowo langsung dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa. Pramono Edy Wibowo meninggal pada Sabtu malam tadi di Cianjur, Jawa Barat. Pramono Edy Wibowo selain pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, juga pernah menjabat sebagai Pangkostrat, Pangdam 3 Siliwangi, dan Komandan Jenderal Kopassus. Makam Jenderal Purnawirawan Pramono Edy Wibowo di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan berdampingan dengan makam Mendiang Ani Yudhoyono yang merupakan kakak kandung almarhum. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan terlihat hadir di antara para pelayat. Selain itu, mantan Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan juga terlihat melayat. Sahabat Kompas TV, berita terpopuler yang kedua, BNN berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu sebanyak 50 kg. Dan ada 4 tersangka dari jaringan Malaysia yang juga diamankan dalam penangkapan di 2 lokasi di daerah Riau. Operasi penangkapan jaringan penyelundupan narkoba ini dipimpin langsung oleh Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari di 2 kabupaten kota Riau, yakni di Bagan Siapi Api dan di Rokan Hilir. Di 2 lokasi ini, petugas BNN menyita sebanyak 20 kg sabu. Penangkapan pelaku dilakukan petugas saat pelaku hendak menghantarkan pesanan sabu dan diamankan petugas di depan sebuah hotel di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. BNN juga menyita 30 kg sabu di kota Dumai. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas kapal nelayan yang dijadikan modus untuk menyelundupkan narkoba dari Malaysia menuju Riau. Penangkapan yang pertama di bagian Siapi Api dengan jumlah barang bukti 20 kg, kemudian bersama-sama dengan Bea Cukai di Dumai juga telah dilakukan penangkapan dan penyitaan terhadap 30 kg sabu. Jumlah keseluruhan 50 kg dengan tersangka 4 orang. Saat ini sedang kita lakukan pengembangan dan jaringan ini berasal dari Malaysia. Nah, sahabat Kompas TV, berita terpopuler yang ketiga, pemerintah Tiongkok ini melockdown atau mengkarantina sementara 11 pemukiman yang berada tepat di sekitar pasar grosir yang ada di daerah Beijing. Untuk menekan penyebaran COVID-19, pengetatan aktivitas warga ditingkatkan di sekitar pasar yang terpapar corona. 11 wilayah yang di-lockdown berada di sekitar pasar Sifan di Beijing dengan penjagaan polisi. Sebelumnya, hasil tes yang dilakukan di pasar Xinfadi, 45 orang pekerja dinyatakan positif, meski tanpa gejala COVID-19. Lebih dari 7 pekan sebelumnya, di Beijing tidak ditemukan penularan COVID-19, sehingga mulai dilakukan pelonggaran. Hingga hari Minggu ini, Otoritas Kesehatan Tiongkok menerima 57 kasus baru COVID-19. Dari jumlah tersebut, 38 kasus diantaranya dideteksi karena adanya penularan lokal. Sementara 19 kasus lainnya merupakan kasus penularan dari luar negeri. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jangan lupa videonya di like, komen, dan di share ya. Jadi kalau ada sahabat Kompas TV yang lain nih yang gak sempat nonton, bisa dapat informasinya juga dari sahabat Kompas TV. Tadi kan aku udah janji ya sama sahabat Kompas TV bahwa di awal bakal ada giveaway yang aku bagi di akhir video. Nah, tapi sebelum itu tunggu dulu, sahabat Kompas TV harus jawab dulu pertanyaannya. Gampang banget. Pertanyaannya adalah, siapa Menteri Kesehatan yang menjabat selama 4 kali berturut-turut? Kalau sahabat Kompas TV udah tahu nih jawabannya, langsung aja ya tulis di kolom komentar.
benar, dengan format jawaban yang benar, dengan nama akun Instagramnya teman-teman, dan nanti jangan di lock ya, jangan dikunci akun Instagramnya. Nah nanti setelah itu di paling terakhir yang paling penting, pakai hashtag giveaway Kompas TV. Nanti bakal diundi setiap Sabtu sore, kita bakal live. Jadi nanti yang menang kalau memang jawabannya paling benar dan juga paling tepat, nanti bakal ditelepon via Instagram dengan video call Instagram. Jadi kalau ada telepon harus diangkat karena hadiahnya banyak banget dan menarik-menarik. Ya, jangan lupa ya di like, komen, dan di share. Saya Deputa Trisnanda, sampai jumpa.